Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasbihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, puji dan syukur telah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik kerajaan langit dan bumi. Salawat dan salam telah juga terlimpah curah kepada kekasih, yakni Nabi kita semua Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Globalisasi bukan hanya membawa dampak positif, namun juga menciptakan dampak negatif terhadap kehidupan manusia. Dampak tersebut dapat dilihat pada kebiasaan untuk memperoleh segala sesuatunya dengan mudah dan bahkan dengan instan. Teknologi baru saat ini telah memudahkan manusia untuk mengerjakan pekerjaannya dengan sangat mudah, sehingga ia tidak banyak melakukan aktivitas yang diperlukannya. Hal tersebut pada akhirnya akan menumpuk rasa malas dalam diri manusia. Sesungguhnya malas itu tidak baik untuk dipelihara. Nabi Muhammad SAW pernah berkata, jauhilah malas dan tidak semangat, sebab kedua sifat tersebut akan menghalangimu untuk memperoleh manfaat dari dunia dan akhirat. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, malas khususnya dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah perbuatan yang buruk. Juga sifat itu dianggap sebagai ciri-ciri orang munafik. Dalam Al-Quran disampaikan, sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah menipu mereka pula. Dan jika mereka berdiri untuk mengerjakan sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bersifat ria di hadapan manusia dan tidak berzikir kepada Allah kecuali sebentar. An-Nisa ayat 142. Malas juga berdampak pada keadaan jiwanya yang menjadi jelek. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bangun malam kemudian berzikir kepada Allah, terlepaslah satu ikatan. Apabila dia berwudu, terlepaslah satu ikatan lagi. Jika dia sholat, maka akan terlepas seluruh ikatan. Maka pagi harinya jiwanya akan semangat dan bagus. Jika tidak bangun malam, jadilah jiwanya jelek dan malas. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, dari riwayat tersebut sangat jelas bahwa malas dapat merusak kehidupan manusia di dunia maupun di akhirat. Malas juga dapat menghalangi harapan manusia dan menyebabkan perbuatan ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia yang malas tidak akan memaksimalkan kewajiban agama dan pada akhirnya ia akan terjerumus ke dalam dosa dan maksiat serta kesengsaraan. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, oleh karena itu, agar kita terhindar dari kebiasaan malas, sedikitnya ada 3 cara ampuh yang diajarkan Rasulullah dalam mengusir malas dari diri kita. Yang pertama, perbanyak doa. Doa adalah senjata yang paling ampuh bagi umat muslim dalam hal apapun, karena hal ini merupakan salah satu bentuk penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun doa yang dimintakan harus dengan bersungguh-sungguh, kemudian harus dibarengi dengan sholat. Yang kedua, melawan bisikan setan. Malas sebenarnya adalah bisikan setan. Setan akan terus berusaha mengusik dan membujuk kita agar mengikuti setan, hawa nafsu manusia, untuk menjadi malas dalam hal aktivitas maupun dalam hal ibadah. Ketiga, mengusir malas dengan ilmu. Ilmu adalah hal yang diwajibkan kepada umat Islam, karena dengan ilmu kita bisa melakukan hal-hal yang baik. Ilmu membuat seseorang jadi mulia, baik di hadapan manusia juga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan memiliki ilmu yang luas akan memudahkan kita dalam memahami suatu hal dari segi kebaikan ataupun keburukannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa ja'alnahu minal ladzina yastami'una qawla fayattabi'una hasanah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Marilah kita selalu berusaha untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengusir atau menghindari penyakit malas dari dalam diri kita. Demikianlah khutbah yang dapat khotib sampaikan. Semoga ada manfaatnya bagi khotib dan kita semua. Akhirnya, marilah kita akhiri pertemuan yang mulia ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa mendapat bimbingan dalam mewujudkan budaya utama dalam keseharian kita sehingga kita selalu diridhoinya. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu allazina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.